kabar semuanya? Aulia di sini siap mengisi hari kalian untuk membahas hot topic yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau bukan di ICF Channel Podcast. Nah, kali ini kita akan membahas hot topic mengenai disiplin prokes kesehatan untuk cegah peningkatan klaster COVID-19. Nah, kali ini di sini kita udah ada dua narasumber hebat tentunya. Bapak Dr. Efriadi Ismail SPP. Kita biasa panggil dengan sebutan Bang Ucok ya? Iya. Saya kok tahu ya? Tahu dong, udah ada ini contekannya nih. Oh gitu. Iya. Nah, narasumber kita yang kedua ada Pak Inggar Saputra MSI. Kita udah pernah ketemu sebelumnya di Instagram ya. Iya. Di acara Zoom juga sebelumnya. Nah, Pak Dr. Efriadi ini atau Bang Ucok adalah Ketua Tim Dokter Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Dan kalau Pak Inggar ini beliau adalah akademisi. Nah, pandemi COVID-19 ini terjadi di berbagai belahan dunia, telah menyebabkan perubahan dalam tatanan kehidupan. Berdasarkan data dari WHO, hingga Mei 2021, kasus terjangkit virus COVID sebanyak 3.186.053 meninggal karena COVID. Dan di Indonesia terdapat 1.006.072.880 kasus terjangkit virus dengan angka kematian 45.652. Nah, Ucok dulu. Menurut Bang Ucok nih, seperti yang kita ketahui kan, mendukung kebijakan pemerintah dalam mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan secara ketat adalah salah satu upaya penanganan penyebaran COVID, betul ya? Betul. Nah, menurut Bang Ucok, langkah apa sih yang belum dilakukan oleh masyarakat kira-kira? Baik ya. Jadi seperti kita ketahui pada awal-awal pandemik ini kan, jadi pemerintah tuh sudah mencanangkan yang dinampakkan dengan gerakan 3M dulu ya. Memakai masker, terutama kita ketika berada di luaran ya, atau dalam berkerumun dengan orang lain. Kemudian kebiasaan mencuci tangan itu harus tetap kita biasakan ketika sudah menyentuh benda-benda atau apapun. Baru yang ketiga itu adalah ketiga? Menjaga jarak. Ya. Menjaga jarak itu udah menjaga jarak nih gitu kan. Oh iya. Sebetulnya ditambah 2 lagi sekarang jadi 5M protokolnya. Gitu. Jadi ada satu lagi menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan artinya sebisa mungkin kalau kita tidak ada keperluan, kita hindari, misalnya terutama di dalam ruangan gitu kan, misalnya di tempat di bioskop gitu kan, di tempat karaoke atau di tempat-tempat makan tuh sering terjadi kasus dari sana, atau di perkantoran klaster sering berawal dari sana. Kemudian yang kelima, mengurangi mobilisasi. Artinya kalau kita tidak ada kepentingan, misal kita bergerak misalnya entah ke daerah lain ataupun entah pulang kampung gitu kan, itu dianjurkan kalau tidak ada kepentingan yang penting banget, mending tidak usah gitu kan. Kenapa? Kalau kita melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain, tentunya itu akan, kalau seseorang sudah terkena COVID, mungkin dia tanpa gejala tidak merasakan hal apa-apa. Ketika sampai sana, dia akan menyebarkan ke anggota keluarga dan ke masyarakat sekitarnya. Jadilah kasusnya semakin meningkat gitu kan. Jadi yang perlu kita soroti itu pada April tahun lalu ya, saya bergabung bulan April itu, saya melihat waktu itu kan bulan puasa ya, bulan puasa dan kemudian lebaran. Itu saya sudah memprediksi, kalau seandainya ini kebijakan mudik tidak diperketat, maka akan jadi timbullah kasus di berbagai daerah. Dan hasilnya apa? Memang meningkat semuanya kan di daerah kan, kasus kematian meningkat, kemudian angka kasus juga bertambah tentunya. Dan itu yang membuat beban kita sebagai tenaga kesehatan semakin tinggi gitu kan. Di samping juga kita harus memproteksi diri dan keluarga. Nah, sampai setahun lebih pandemik ini, yang saya perhatikan dan teman-teman perhatikan itu adalah memang kedisiplinan dengan prokes ini sangat kurang untuk di kita gitu kan. Untuk di kota-kota besar oke lah, Jakarta masih lumayan bagus, tapi di daerah-daerah itu sudah sepertinya sudah patah semangat dengan menggunakan masker, dan udahlah gitu. Pokoknya yang terjadilah gitu kan. Nah, itu yang harus kita cegah itu sebetulnya. Jadi menurut Bang Ucok semangat masyarakat mulai kendor gitu ya? Iya, jadi gini, mereka akan mematuhi prokes tuh kalau ada yang melihat, kalau ada yang melarang, kalau ada yang memarahin gitu kan. Jadi artinya nggak sadar sebetulnya prokes itu bukan hanya buat dirinya sendiri,
untuk kita kaula-kaula muda yang mengingat lagi banyak banget sekarang kafe-kafe yang udah mulai buka. Himbauan apa dari Pak Enggar coba? Nah, ini menarik nih Mbak, karena kan anak-anak milenial ini seneng ngumpul-ngumpul. Iya. Nah, dan mereka ini seneng, terutama kondisi kafe-kafe sekarang kan buka dan terbuka. Iya, betul. Nah, tapi anak milenial ini sebenarnya punya sesuatu yang unik. Ketika mereka didekati dengan cara mereka, Ya. ini akan lebih ngena. Contoh, di kafe-kafe itu biasanya ada musik. Iya. Nah, di sela-sela musik itu, mungkin Ya. pemilik kafe bisa menyisipkan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua, teman-teman semua, kawan-kawan semua, para jombloan-jomblowati ya. Jangan lupa. Begitu. Jangan lupakan Bahwa, maskernya karena banyak banget yang iya. mereka itu pada live music habis itu pada ke depan lepas maskernya udah pada lupa. Harusnya diingatkan lagi. Demi bagaimana Ya, kita agar betul. tetap bisa mempunyai orang yang terkasih, agar tetap bisa bertemu dengan kekasih tercintanya. Nah, ya. Biar dientaskan dari kejombloan gitu. Ternyata kasihnya ada di sebelahnya. Makanya agar tetap bisa berkumpul bersama teman-teman dekatnya. Keluarga. Baik sekali kalau kita pakai masker. Atau misalnya ditampilkan di kafe-kafe itu di sela-sela band pengiringnya kan. Iya. Ini band pengiringnya ini kalau pakai masker kan ganteng-ganteng. Gimana kalau yang pada dengerin lagu juga pakai maskernya Iya. lebih baik lagi. Iya. Nah, yang di dagu atau ini itu udah baik, tapi lebih baik lagi ditarik ke atas. Nah, sebenarnya pendekatan-pendekatan itu bisa ditempuh untuk anak-anak milenial. Iya, karena realitanya memang kendor banget sekarang prokesnya ya, Pak. Iya, atau ditunjuk nih tiba-tiba nih sama band pengiring atau yang punya kafe. Nah, ini temennya, ini punya prestasi terbaik nih, cara maskernya benar, protokolnya jalan. Diberi apresiasi. Nah, itu kan kita nggak bisa memungkiri dong, anak milenial kan anak SMA, perguruan Iya. tinggi. Kalau ada contohnya temennya sendiri, nah ini lebih kena. Iya, betul. Pendekatan peer to group atau teman sebaya ini sebenarnya sangat cocok buat anak-anak milenial. Ini saya rasa bisa himbauannya modelnya seperti itu. Mengikuti gaya mereka, style mereka, dan yang paling penting pesan-pesannya jangan terlalu kaku lah gitu. Iya. Kalau tadi Bang Ucok bilang yang edukatif, nah itu lebih enak, yang gaul, nah sesuai dengan selera mereka. Jadi pendekatan untuk teman-teman kita yang masih pada muda-muda itu jangan terlalu kaku ya. Betul. Iya. Ya, baik. Setuju saya, setuju. Ya. Ya. Nah, Bangsa bahwa jangan meremehkan lah. Kita mendukung dengan caranya masing-masing, dengan kreativitas masing-masing, tapi tadi 5M-nya jangan lupa. 5M-nya Itu. jangan lupa. Mungkin satu lagi dari saya, 5M sudah dilaksanakan gitu kan. Satu lagi yang penting adalah jangan sombong. Mungkin Kenapa tuh? jangan sombong gini. Mungkin kita merasa kita punya fisik yang bagus, kita sudah melaksanakan semuanya, terus kita ngerasa sehat. jumawa, ngerasa sehat, tetap harus prokes dijalankan. Jangan lupa, saya belum bilang ada olahraga ini. Olahraga, Nanti kita kemudian akan tambahin lagi. ya istirahat cukup, Ya. kemudian pikiran tenang, makan makanan bergizi, tidak merokok. Nah, ada yang merokok nggak? Saya no comment. Tidak merokok itulah yang intinya Mempengaruhi menjaga- tapi ya? mempengaruhi dan juga menjaga kondisi mental agar tetap berpikir positif. Oh, baik. Imun sangat dipengaruhi aspek-aspek yang saya sampaikan tadi. Nah, gitu teman-teman. Jadi jangan lupain 5M-nya sekarang ya, Bang Ucok ya. Ya. Jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan,